Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama kami di GKRI Sion. Kami percaya hari Minggu ini kita diberkati sama-sama. Kita mau bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita saat ini beribadah. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa merasakan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Setelah 1 minggu kita telah beraktivitas, saatnya kita mau fokus untuk menyembah Dia. Saatnya kita mau fokus untuk meninggikan namanya. Saat kita fokus hanya memuliakan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang layak kita sembah. Mari saudara-saudaraku, kita mau sembah Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau tinggikan namanya. Oh, haleluya. Hanya padamu Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, oh haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau tinggikan Kau Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau tinggi. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Agung, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu,
taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Bapa. Yesus Kristus Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Agar mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Yesus Kristus Tuhan, Engkau sempurna kuasa-Mu, anugerah bagiku. Selamatkan jiwaku. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu Tuhan. Kau selamatkan kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau sama-sama lebih lagi meninggikan nama-Mu Bapa. Bertahtalah dan pujian-pujian kami. Mari saudaraku yang percaya, kita mau katakan amin. Kita mau angkat satu pujian, kita mau tinggikan namanya, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan hari Minggu ini. Haleluya.
ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi Allah. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, tinggi sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, 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 tinggi. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Dia gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Dia gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Dia gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara sekalian, kita siapkan hati kita sama-sama mau dengar firman-Nya. Haleluya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Oh. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Hari ini sama-sama kami ingin merasakan kasih-Mu ya Bapa. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari laut. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona.
apa yang tak pernah kupikir, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari saudara-saudara, kita mau angkat pujian ini. Kasih Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kurasakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera, selamat beribadah kembali bersama-sama. Kita bersyukur ya, bahwa Tuhan itu sangat baik, sehingga kita masih punya waktu untuk bersekutu. Terpujilah nama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih, kami percaya bahwa ketika kami bersekutu dengan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya jika ada Engkau ada mujizat, jika ada Engkau ada kemerdekaan. Karena itu kami bersyukur. Karena itu kami berdoa, Tuhan berkati firman yang akan kami dengar pada pagi hari. Urapi telinga, setiap telinga yang mendengar, urapi hamba yang menyampaikan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu bersama-sama akan membangkitkan iman kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan itu adalah bagian dari hidup. Daud itu selama hidup dia selalu memuji-muji Tuhan. Artinya setiap waktu
baik dalam kemenangan, baik dalam kesusahan, dia tetap memuji Tuhan. Itulah suatu ajaran yang hari ini kita akan belajar dari Raja Daud. Kenapa? Bagaimana dia memuji Tuhan terhadap Tuhan yang sangat baik. Nah, untuk itu kita akan sama-sama melihat ya, bagaimana kita memuji Tuhan berdasarkan Mazmur Daud, yaitu di Mazmur 103 ayat 2 berkata, dia bilang, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Jadi Daud sedang mengajar raja loh, dia sedang mengajar bagaimana cara kita memuji Tuhan. Yaitu yang pertama, dia mau kasih tahu bahwa kita memuji Tuhan dasar karena Tuhan baik. Tuhan sangat baik bagi kita. Untuk itulah Raja Daud mengajar kita untuk memuji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dari kita kecil, dari kita lahir sampai hari ini. Saya percaya bahwa kebaikan yang kita terima dengan kesusahan yang kita alami, saya percaya bahwa kebaikan itu lebih besar dari kesusahan. Kita kadang-kadang terpuruk hanya gara-gara kesusahan sedikit saja. Itu seolah-olah hidup kita itu jadi orang yang paling berat di dunia. Sampai kita lupa bahwa kebaikan Tuhan itu sebenarnya lebih besar daripada kesusahan yang kita alami. Untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama yang namanya apa? Waktu, memberi waktu untuk memuji Tuhan. Alasan apa yang Raja Daud katakan sehingga kita harus memuji Tuhan? Yang pertama, Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahan. Berarti apa? Dasar kita memuji Tuhan yang pertama, karena Tuhan mengampuni segala kesalahan. Tuhan mengampuni segala kesalahan. Luar biasa. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 19a berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Berarti Tuhan berdamai dengan hidup kita. Artinya Tuhan mau berdamai dengan ciptaan tanpa melihat pelanggaran kita. Yang dilihat siapa? Yesus. Wow, kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, dengan hal yang sama, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, luar biasa. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, selesai saudara. Wah, itulah kebaikan yang saya percaya bahwa kita semua rasakan. Ketika kita berdosa, kita minta ampun, Roh Kudus itu akan menghibur kita bahwa dosa kita sudah diampuni. Inilah jaminan pengampunan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kebaikan apa sih? Ya, dalam Mazmur 103 ayat masih sama ayat tadi. Dia katakan, Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Yang kedua, Tuhan itu bersedia menyembuhkan penyakit. Dalam Mazmur yang sama, yaitu di Mazmur 41 ayat 4, dia bilang, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakit. Jadi Tuhan pulihkan sakit ketika dia ada di ranjang berdoa. Tuhan pulihkan, karena itu jaminan kesembuhan yang Tuhan berikan. Makanya di 1 Petrus 2 ayat 24 dia katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi ketika kita percaya bahwa oleh bilurnya sembuh, maka itu sembuh. Karena itu Yesus yang bertanggung jawab. Yesus datang bukan hanya untuk menghapus atau mengampuni segala dosa kita, tapi dia juga menyembuhkan. Untuk itulah hal yang kedua ini, alasan kita. Tuhan sangat baik. Ya, Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, alasan yang ketiga, Mazmur 103 ayat 7 berkata,
Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya, saudara. Ya, dia mengampuni, dia menyembuhkan. Yang ketiga, dia kasih tahu jalan. Mazmur 119 ayat 105 itu berkata, firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan. Tuhan itu sedang mau menunjukkan, artinya untuk memperbaiki jalan itu. Jadi memperkenalkan jalannya itu adalah yang pertama, untuk memperbaiki jalan hidup kita ini. Kadang-kadang suka tidak benar. Kadang-kadang pasti kita punya pengalaman. Tidak mungkin semua orang berjalan dalam Tuhan itu mulus. Pasti ada likuk-likuknya, pasti ada beberapa izin menyimpan. Tapi Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, maka Tuhan ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan akan memperbaiki jalan. Dia akan membawa kita supaya nggak melenceng. Kenapa? Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, supaya kita diteranginya, supaya kita tidak ada di dalam kegelapan terus. Itulah kebaikan itu. Kenapa demikian, saudara? Karena di 2 Timotius 3:16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyangkal kesalahan, untuk memperbaiki kelangkaan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah jalan yang Tuhan sediakan lewat firman. Nah, ini kebaikan yang ketiga yang kita rasakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang kita lanjut. Untuk apa? Menunjukkan jalan-jalan yang kedua. Untuk merancang masa depan. Jadi tidak hanya dia untuk luruskan jalan, tapi dia juga untuk merancang masa depan. Tuhan itu perancang yang luar biasa, desainer yang sangat luar biasa. Jadi kalau dia merancang itu tidak sesuatu pun yang pasti gagal. Karena firman Tuhan katakan, setiap firman yang keluar dari mulut tidak akan kembali sia-sia. Sebab apa yang diperintahkan pasti akan berhasil. Nah demikian juga ketika Tuhan merancang masa depan kita, itu dia mencairnya dari awal kita lahir sampai ketika kita memiliki sesuatu masa depan yang bagus. Itu semua karena Tuhan menyediakan. Makanya Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan membuat rancangan masa depan kita, tidak ada rancangan kegagalan. Yang bikin gagal itu kita. Oleh itu, makanya hari ini kita berbicara, kita harus dekat dengan Tuhan supaya rancangannya itu terlaksana dalam hidup. Haleluya, amin saudara. Percaya, kita percaya bahwa jalan-jalannya yang kedua itu adalah menyediakan masa depan kita. Luar biasa. Sekarang kebaikan yang keempat yang kita akan bahas. Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saya mau ngasih tahu, seperti Bapa, ya, artinya perhatian Bapa surgawi kepada anak-anaknya itulah seperti Bapa sayang kepada anak-anak. Berarti Bapa duniawi bisa sayang kepada anak, apalagi Bapa yang di surga. Hari ini kita akan lihat sayang seperti apa yang Tuhan lakukan sama kita, seperti Bapa. Ya, Matius 7 ayat 9 katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan kepada yang baik kepada mereka yang meminta kepada. Jadi saudara, katakan Bapa-Bapa yang di dunia ini, ya, artinya maksud Tuhan tuh
Ya pasti bapak-bapak ini punya kelakuan, ada yang bagus ada yang tidak. Dia bilang bapak yang terjahat aja, yang kelakuannya paling jahat di bumi ini. Ya, ada bapak yang baik, banyak bapak-bapak yang baik. Banyak sekali bapak-bapak yang baik di bumi ini karena mengenal akan Tuhan. Tapi saya kasih tahu, Alkitab mau bilang bapak yang jahat saja, yang terjahat di bumi ini, jika anaknya ditaruh, dia tidak kasih makan. Jika anaknya ditaikan, dia tidak kasih makan. Berarti menunjukkan bahwa lalu Yesus mau bilang bahwa kepada kita, Bapa di dunia saya bisa, apalagi Bapa di sorga, yang ketika kita minta Tuhan pasti berikan. Itulah kebaikan sebagai Bapa. Nah, di Matius 6 ayat 31 dibilang, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya. Jadi saudara, inilah jaminan yang keempat bagi kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anak, berarti apa? Semua kebutuhan kita Bapa di surga sudah sediakan. Amin. Wajiblah kita memuji. Karena itu saudara, ya, ada satu ayat lagi yang melengkapi semua itu, yaitu di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Allahku, Allah kita, Tuhan kita, Bapa kita akan memenuhi segala keperluan kita. Ya, ingat, segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Berarti semua yang percaya Tuhan Yesus, Tuhan sediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Tuhan kita sangat luar biasa, saudara. Sangat-sangat sekali luar biasa. Ya, tidak hanya mengampuni, ya, tidak hanya menyembuhkan, tapi dia juga menyediakan apa? Dia juga menunjukkan jalan-jalan. Yang keempat, dia menyediakan semua yang kita perlukan seperti Bapa. Itulah kebaikan yang ditunjukkan Mazmur dalam kitab Mazmur oleh Raja Daud. Katakan, kita pujilah Tuhan, mari kita jiwa-jiwa pujilah Tuhan, dan jangan lupakan segala kebaikan. Kita sudah menikmati semua itu, saudara. Pasti kita sudah menikmati. Kita sudah menikmati semua kebaikan tadi yang kita sudah bahas. Dan saya percaya tidak ada satu orang pun yang tidak menikmati kebaikan seperti ini. Saya percaya dan saya yakin kita sudah menikmati. Untuk itulah kenapa kita harus memuji. Haleluya. Kita lanjut. Bagaimana sekarang cara kita memuji Tuhan? Saudara, memuji Tuhan tuh banyak cara. Tapi saya pada pagi hari ini menuju siang hari ini, saya akan membahas yang beberapa cara. Di Alkitab itu banyak sekali cara. Tetapi yang saya ingin bagikan kepada saudara dan saya sendiri, ada beberapa cara yang mudah yang bisa kita lakukan berdasarkan firman. Ya, bagaimana kita memuji Tuhan? Yang pertama, cara memuji Tuhan yaitu selalu mengucap syukur. Ini yang luar biasa. Tuhan itu ingin kita mengucap syukur. Kenapa? Itulah permintaan Tuhan. Mari kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti yang pertama dalam hidup kita, mulut kita itu penuh dengan ucapan syukur. Bangun pagi ucap syukur, siang hari ucap syukur, malam hari ucap syukur. Dalam segala keadaan kita mengucap syukur, baik dalam susah maupun senang, kita tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan baik buat kita. Oleh karena itu, jangan kita mengucap syukur hanya ketika kita menerima kebaikan saja. Tapi ketika kita susah pun, kita harus mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam Kristus. Itu permintaan Tuhan. Ya. Ibrani 13 ayat 15 bilang, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yakni ucapan bibir yang memuliakan nama. Ya. Jadi ucapan syukur itu bukan dari hati, saudara.
bukan sekedar dari hati, bukan diam, tapi ucapan itu keluar dari hati. Berarti kita harus mengeluarkan ucapan terima kasih. Ada lagu yang bagus bilang, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jadi saudara, keluar. Jadi ketika saudara dan saya akan memuji Tuhan, mengucap syukur bahwa itu bukan dari tanya, dari mulut. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan pertolongan, terima kasih penyertaan, terima kasih penjagaan. Keluar dari bibir. Itulah kenapa kita harus mengucap syukur karena Tuhan baik. Haleluya. Kita lanjut. Yang kedua, bagaimana cara kita mengucap syukur? Yaitu apa? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saudara, menceritakan kebaikan Tuhan itu tidak hanya berkhotbah. Menceritakan kebaikan Tuhan itu bukan soal beritakan. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan dengan cara itu. Jadi contoh. Tapi menceritakan kebaikan Tuhan di sini yang perlu kita lakukan adalah kita bersyukur. Di mana kita duduk, kita bisa bilang, pas orang kita lagi duduk lah, orang mengeluh, mari kita jatuh. Tuhan itu baik. Coba lihat dalam hidup ini, apakah kebaikan dengan keburukan yang kita terima yang lebih besar? Pasti kebaikan yang dari Tuhan yang kita terima. Permasalahan itu cuma sekali-sekali. Memang kadang-kadang permasalahan itu berat, saudara. Saya percaya. Tapi dibilang bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Berarti semua jalan Tuhan akan bilang pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, karena itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Sebab pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu akan menanggung. Berarti tidak ada problem sih. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Karena itu mari ya kita ceritakan kebaikan. Ya di komsel kita bersaksi. Ya di antara di kantor kita bisa bersaksi. Kita bisa menceritakan loh. Ketika kita makan, kita juga bisa di luar. Ketika ketemu orang, kita duduk, kita bisa cerita tentang kebaikan. Perlu kita lakukan. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa Tuhan itu baik. Bukan sama kitanya, sama orang yang lain juga bisa. Supaya orang mengalami kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Supaya orang tahu bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu baik atau indah pada waktu. Jadi segala sesuatu itu Tuhan buat baik, saudara. Untuk itu mari kita memuji Tuhan. Ya, artinya menceritakanlah tentang kebaikan. Mazmur 96 ayat 3 dia bilang, ceritakanlah kemuliaan-Nya dan di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara suku-suku bangsa. Kita harus ceritakan kemuliaan. Ya. Mazmur 9 ayat 2 dia bilang, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saya percaya saudara mampu melakukan. Ketika saudara dan saya menceritakan kebaikan Tuhan, pasti kita akan mengalami sukacita dari Tuhan. Sehingga beban kita itu terasa hilang. Kenapa? Karena kita sedang menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita mengeluh terus, dan kita diam, akhirnya kita lama-lama bisa sakit. Kenapa? Karena tekanan. Tapi kalau kita cerita kebaikan Tuhan, persoalan kita seolah-olah tidak ada. Makanya Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang lebih sungguh berat. Aku akan berikan kelegaan. Berarti apa? Kita ceritakan ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan berikan kelegaan. Kita ceritakan sama orang, orang akan mencobanya dan akan dapat merasakan kebaikan Tuhan. Jadi saya percaya kepada kita semua ya, bahwa kita sanggup untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, cara yang ketiga, suka memuji dan menyembah. Kita tahu bahwa Tuhan itu bertakhta di atas puji-puji. Tuhan itu bertakhta di atas puji-puji. Berarti pujian penyembahan kita kepada Tuhan bertakhta. Inilah cara kita ya menyampaikan halnya kita, bagaimana cara kita untuk memuji Tuhan. Inilah cara kita dalam beribadah. Nah, Mazmur 44 ayat 9 katakan, karena Allah kami menyanyi
puji-pujian sepanjang hari. Karena Allah. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Jadi pemazmur mengajak kita, karena Tuhan maka kita wajib untuk menyanyi, bernyanyi atau sing, memuji, menyembah. Itu kita lakukan karena Tuhan. Karena Tuhan, itulah dia mau memuji Tuhan. Mari kita sama-sama. Kita memuji Tuhan bukan sekedar nyanyi. Kita menyembah Tuhan bukan sedang menyembah, tapi kita sedang memuji, menyembah Dia dari hati kita, karena Dia baik. Sehingga kita bisa menyembah, kita membuat Tuhan senang mendengar penyembahan pujian. Ya. Makanya di Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Berarti apa? Kita menyembah Dia dengan roh kita, dengan hati kita. Jadi saudara kalau nyanyi itu, jangan sekedar nyanyi senang tidak, tapi saudara menghayati. Ketika bilang, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saudara, ketika saudara katakan Tuhan aku menyembah Engkau, aku memuji Engkau, saya percaya Tuhan hadir untuk menaungi saudara. Tuhan akan membuat saudara terlepaskan dari sakit. Tuhan akan melepaskan dari persoalan. Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika Dia lihat anak-anaknya sedang memuji Dia, menyembah Dia, sembah Dia dalam roh dan kebenaran, saudara. Bukan sekedar menyanyi biasa. Ya, bukan karena suaramu bagus, tidak perlu. Tetapi bagus penting. Tetapi yang penting adalah dari hati. Suaramu kurang bagus pun atau tidak bagus pun, tapi ketika sedang memuji Dia, Tuhan terima. Karena itu dari hati. Itu dari hati yang berdalam. Ketika kita roh dan kebenaran, artinya dalam roh dan kebenaran, berarti roh kita sedang memuji Tuhan. Pujilah, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Makanya ketika saudara menghayati lagu itu, lalu saudara memuji Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menaungi diri, akan memberi kekuatan baru. Sehingga apa? Yes, kita akan semakin hari semakin kuat. Ya, kita akan seperti burung Raja Wali terbang. Ya, Dia memberikan kekuatan kaki kita seperti rusa berjalan di bukit-bukit, menjadi orang yang kuat. Kenapa? Karena kita sedang memuji Tuhan, kita sedang menyenangkan hati. Maka itulah hal yang harus kita lakukan, yaitu pujian. Haleluya. Yang berikutnya, yang keempat, cara kita memuji Tuhan adalah giat beribadah. Apa hubungannya dengan puji Tuhan? Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti saudara, ketika kita bersama-sama sedang melakukan ibadah, kita giat melakukan ibadah, saya tahu bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi firman Tuhan. Tapi saat ini saya mau katakan, ketika dalam ibadah itu Tuhan hadir. Tadi di awal kita sudah bicara, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama, di situ Engkau ada. Berarti Tuhan hadir di antara kita. Ya, Tuhan hadir. Sehingga apa? Ibadah itu. Ya. Makanya Paulus katakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sedang apa? Karena kita sama-sama berkumpul situ, kita akan sama-sama menyembah Dia, kita sama-sama memuji Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itulah memuji Tuhan dengan cara beribadah. Yang berikutnya di Mazmur 84 ayat 1 dibilang, sebab lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi channel juga, ayo kita datang, lebih baik berdiri di depan rumah Tuhan. Artinya apa? Betapa cinta Dia untuk beribadah. Kenapa?
Saudara, kalau saudara kumpul, makanya di Mazmur 1 ayat 1 bilang, ya, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itulah orang fasik yang suka mencemooh orang. Saudara, bukan saya bilang tidak boleh. Kita memang bergaul di dunia ini, siapapun kita berteman tidak apa-apa. Tapi kita jangan terbawa arus. Kita harus tetap pada porsi bahwa apa? Saya tetap menjaga mulut saya untuk tidak mencemooh orang lain. Itu kumpulan pencemooh. Tetapi, saudara, tapi kalau kita duduk, ya, kumpulan ibadah, bahkan di satu firman yang lain, ya, 1 Timotius 4 ayat 8 dibilang bahwa ibadah itu mengandung janji, baik hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Berarti ketika ibadah itu, kita tahu ibadah itu penuh kuasa, makanya kita jangan jauh-jauh dari pertemuan. Lakukan itu. Kenapa? Di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat, di situ ada macam-macam. Dalam ibadah itu ada sukacita, yang susah dihiburkan, mengalami kekuatan, ada power. Ya, makanya hadirlah dalam ibadah, jangan jauh dari ibadah, karena ibadah itu penuh kekuatan. Itulah wajar kita. Amin. Yang kelima, cara memuji Tuhan yang terbaik adalah melayani. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 58 bilang, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini namanya salah satu rasa syukur kita. Cara kita memuji Tuhan adalah melayani, karena jerih payahmu tidak akan sia-sia. Nah, dalam melayani ini juga saya akan membahas, ketika melayani ini bukan hanya berkhotbah, saudara. Mungkin kalau berkhotbah bisa lebih mudah dan gampang. Tapi melayani ini ada beberapa tahap yang saya ingin sampaikan. Melayani sebagai hamba Tuhan, iya, berkhotbah, iya, itu oke lah. Tetapi ada hal yang lain yang saudara, yang tidak, artinya tidak sepenuhnya melayani di gereja, yang tidak sepenuhnya jadi hamba Tuhan, ya, yang jadi jemaat, itu juga bisa melayani. Nah, itu cara kita memuji Tuhan dengan melayani. Pelayanan seperti apa sih? Mari kita masuk ke kita. Yang pertama, artinya bentuk pelayanannya adalah melalui kemurahan hati. Nanti saya jelaskan. Matius 5 ayat 7 ini. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Contohnya, di Roma 12 ayat 13 kata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Bantulah akan orang-orang kekurangan orang-orang kudus. Jadi pelayanan yang sederhana yang Tuhan inginkan adalah kita bantu orang. Gunakan kekayaan kita untuk bantu. Kan di Alkitab bilang, kumpullah harta di surga, sebab harta di surga ngengat dan karat tidak makan. Tapi kalau kita kumpul harta di bumi, ngengat dan karat akan memakan. Bukan berarti saya bilang bahwa saudara harus jual atau bagi. Tidak perlu seperti itu. Bagikan apa yang bisa saudara bagikan kepada orang yang butuh. Kita belajar. Karena Tuhan bilang gini, ketika aku telanjang, kau berikan aku pakaian. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku di penjara, kau menengok aku. Lalu mereka tanya, kapan Tuhan itu terjadi? Lalu Tuhan bilang, kepada orang-orang yang kamu lakukan, itulah kamu lakukan sudah kurang. Berarti kalau kita menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, itu adalah kita melayani orang. Cara sederhana, pakailah apa yang bisa kita berbagi. Entah itu sekedar kita bagi minuman, entah itu kita bagi makan, entah itu kita bagi pakaian. Terserah apa yang bisa kita bagi untuk memenuhi kekurangan saudara-saudara kita. Banyak sekali orang mengalami kekurangan. Inilah yang bisa kita lakukan. Cara ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dengan melayani hatinya, dengan kemurahan hati. Maka Tuhan bilang, kalau engkau murah hati, engkau akan dibalas. Amin. Kita lakukan. Itu adalah cara melayani yang pertama. Cara melayani yang kedua, yaitu apa? Melalui persembahan. Malaikat 3 ayat 10 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan
bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi sebenarnya saudara, pelayanan yang kedua gitu. Saudara tahu, kalau di desa-desa, daerah-daerah yang kecil di luar kota besar, saya coba sudah kunjungi beberapa desa, dan saya melihat bahwa kadang-kadang kita di kota itu, orang kota itu ya, sibuk dengan kesibukan kita, dengan kebutuhan kita, artinya kita tidak melihat lebih luas lah di dunia. Kalau usah dunia, di Indonesia ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melayani kekurangan. Maka dibilang gitu, firman Tuhan katakan pelayanan yang paling menarik, karena kita nggak bisa pergi ke sana, kita nggak bisa melayani mereka. Yang bisa kita lakukan adalah persembahan kita. Kenapa perpuluhan itu disuruh bawa? Supaya dibilang di rumah Tuhan tuh tidak kekurangan makanan, saudara. Artinya buat siapa? Untuk Bani Lewi yang melayani Tuhan. Dan banyak sekali Bani Lewi yang ada di Indonesia yang mengalami kekurangan. Mari kita sama-sama membagi uang kita sebagai bentuk pelayanan, persembahan itu. Untuk apa? Supaya orang-orang yang melayani Tuhan di daerah terpencil itu bisa dengan tenang, artinya apa? Bisa melakukannya dengan sukacita. Sementara ini kadang-kadang mereka gajinya cuma 200.000 sebulan. Mau makan apa? Akhirnya mereka sibuk untuk mencari dengan yang lain, sehingga fokus yang melayani Tuhan tidak ada. Nah, kita yang sibuk dengan pekerjaan kita, saya bukan bilang bahwa itu kesibukan, tidak. Kita yang sibuk karena kita bekerja, kita yang sibuk karena kita melakukan bisnis, kita bisa pakai uang kita membagikan supaya mereka dengan damai sejahtera bisa melakukan pekerjaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa banyak kepada Tuhan, dan mereka akan bersyukur, mereka akan berdoa buat saudara. Saudara pikir ketika saudara bagi itu lalu lupa? Tidak. Kadang-kadang ketika orang tahu itu dari siapa, bukan akan ada dibilang kalau tangan kanan kasih tangan kiri nggak boleh tahu, itu betul, bentuk itu harus. Tapi kan kadang-kadang ketika orang itu merasa bahwa ada dia berdoa, dan saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasa. Berarti kalau kita memberi dengan sukacita sungguh-sungguh kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang memerlukan, maka saudara, saya percaya doa mereka itu besar kuasa dan saudara akan terberkati. Makanya mari kita melayani Tuhan pakai materi yang kita punya. Memang tidak perlu saudara berpikir harus berkorban semua, tidak. Bagikan apa yang saudara bisa bagikan, apa yang Roh Kudus dorong dalam hati untuk bagi saja. Mari kita sama-sama melakukan itu supaya apa? Supaya pemberitaan firman Tuhan itu sampai ke ujung. Melalui siapa? Yang memberitakan dan juga yang mensupport. Berarti Tuhan akan berkati. Dan saya percaya Tuhan akan berkati kembali berkali lipat. Itu janji. Maka itu kita lakukan dengan persembahan. Bentuk pelayanan yang berikutnya, yang ketiga, memakai hidup kita. Kenapa? Kita lihat di sini. Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Itu semua ada dalam hidup kita. Yaitu apa? Segenap hati ada di hati di sini. Segenap jiwa, jiwa juga ada di sini. Segenap akal budi ada di sini. Dan segenap kekuatan ada di sini. Kita pakai semuanya ini untuk memuliakan Tuhan. Caranya, ya sudah, kontribusi di gereja dengan berpikir. Kontribusi di gereja melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukanlah di gereja. Lakukan untuk Tuhan di tempat ibadah. Ya, kita lakukan bersama-sama, memakai hidup kita. Ya. Atau di tempat kerja kita lakukan. Ketika kita lakukan, orang lihat, oh iya dia ini anak Tuhan. Mereka terberkati dan mereka akan melakukan, mereka juga diberkati. Jadi saya percaya kehadiran kita di Matius 5 ayat 16 bilang ini, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi dari sisi diri kita, kebaikan kita yaitu ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Sehingga ketika kita lakukan itu, kita bekerja seperti untuk Tuhan, kita melakukan sesuatu dengan jujur, kita pokoknya the best lah, melakukannya seperti yang Tuhan mau. Maka kita akan jadi berkat buat orang, dan orang akan mengenal Tuhan melalui kehidupan kita.
Itu cara kita melayani Tuhan. Artinya pakai semua kalau di gereja kita kontribusi. Jangan, maaf saudara, banyak sekali ya, bukan pengkritik, banyak sekali orang yang mengkomplain dan pokoknya menganggap bahwa hamba Tuhan begini, tapi mereka tidak melakukan apa. Tidak perlu saudara. Sekarang berhentilah mengkomplain, tapi apa? Mari membantu. Caranya yaitu segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita bantu hamba Tuhan. Supaya apa? Hamba Tuhan kita juga merasa disupport, dan kita sama-sama. Tuhan, berkat Tuhan itu akan sama buat kita semua. Yang masuk, kita bilang yang masuk pagi hari, yang masuk siang hari, masuk sore hari, memiliki upah yang sama. Nah, karena itu mari kita kejar, bukan kejar upahnya, mari kita kejar, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan dengan melayani Dia dengan kekuatan kita, segenap hati kita, akal budi kita, jiwa. Amin. Nah, yang terakhir saudara, kenapa? Pertanyaannya mengapa kita harus melayani dengan hidup kita yang tadi saya bilang segenap kekuatan akal budi, segenap jiwa. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita bukan untuk menjadi jemaat biasa. Ingat, Tuhan memilih kita menjadi anak, bukan untuk jadi jemaat biasa yang hanya duduk, datang ibadah, hanya dengar, habis itu pulang. Tidak. Tuhan punya rencana tidak seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana memilih kita untuk kita layani. Dia artinya apa? Yohanes 15 ayat 16 kan? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi saudara, ketika kita mengasihi Tuhan ya, dengan memakai hidup kita, berarti apa? Kita sadar bahwa Tuhan panggil kita untuk jadi berkat, bukan untuk menerima berkat saja, bukan duduk jadi jemaat biasa, tapi Tuhan minta supaya kita berbuah. Inilah yang perlu kita lakukan saudara, karena Tuhan sangat luar biasa. Bahkan di ayat itu kata gini, jadi kalau kamu minta apa saja kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Terpujilah Tuhan. Saya percaya bahwa kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melakukan karena kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Untuk itu marilah kita sama-sama melakukan, bahkan yang terakhir melayani, supaya Dia disenangkan dan kita juga dimuliakan. Amin. Pujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami sudah dengar firman. Biarlah firman ini membawa kami untuk semakin Tuhan mencintai Engkau, memuji Engkau, mengasihi Engkau, melayani Engkau, dan melakukan yang terbaik supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan pujilah namamu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Agar mulia dan Lu berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tetap sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan Lu berkorban